Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 12 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bidokes Polda Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan deteksi dini narkoba di SMK Negeri 7 Palu 11 Agustus lalu. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Purworejo melaksanakan kegiatan panen raya jagung pada Kamis 7 Agustus 2025. Polres Purbalingga kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Perum Bulog. Di informasi pertama pemirsa, Bidokes Polda Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan deteksi dini narkoba di SMK Negeri 7 Palu pada 11 Agustus lalu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelajar terkait bahaya narkotika serta upaya pencegahannya. Penyuluhan dipimpin oleh Ibtu Aryaning Tias binti Rani bersama Ibda Dr. Endris Edia Tamboto. Mereka didampingi 5 personel Bidokes Polda Sulawesi Tengah yang turut berperan dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Dalam materi yang disampaikan, Ibda Dr. Endris Edia Tamboto memaparkan secara rinci berbagai jenis narkotika, dampak buruk penggunaannya, hingga langkah pencegahan agar generasi muda terhindar dari penyalahgunaan zat berbahaya tersebut. Ia menekankan bahwa narkoba tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mental dan masa depan penggunanya. Puluhan pelajar yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya penyuluhan. Mereka aktif bertanya dan berdiskusi terkait materi yang disampaikan, mulai dari efek samping penggunaan narkotika, hingga cara melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan di lingkungan sekitar. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi kepada Bidokes Polda Sulawesi Tengah atas kegiatan ini. Menurut mereka, penyuluhan seperti ini sangat penting dilakukan secara rutin untuk memberikan bekal pengetahuan kepada siswa dalam menghadapi tantangan pergaulan bebas. Melalui kegiatan ini, Bidokes Polda Sulawesi Tenggara berharap dapat menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas dari narkoba, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam menjaga masa depan anak-anak bangsa. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Ngawi, untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Ajakan ini disampaikan Kapolres Ngawi saat kegiatan pembagian dan pemasangan bendera merah putih di kendaraan yang melintas di depan Mapolres Ngawi dengan penuh semangat. Kapolres bersama sejumlah personel Polres Ngawi langsung turun ke jalan, menyapa pengendara, membagikan bendera dan membantu memasangkannya di kendaraan. Dalam keterangan tertulis, AKBP Charles menyebut pengibaran bendera bukan sekedar simbol perayaan, tetapi juga wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Kegiatan pembagian bendera tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Banyak pengendara yang mengapresiasi dan langsung memasang bendera di kendaraannya. Beberapa di antaranya mengaku terinspirasi untuk melakukan hal serupa di rumah masing-masing. Polres Ngawi Polda Jatim merencanakan melanjutkan gerakan ini sepanjang bulan Agustus, sekaligus mengimbau masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang memperkuat rasa kebangsaan. Di informasi lainnya, pemirsa, misteri penemuan mayat di dalam sumur di Dukuh Tegal Sari, Desa Wonotunggal, Kabupaten Batang, akhirnya terungkap. Kurang dari 10 jam, Polres Batang, Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku dengan motif pembunuhan adalah soal asmara yang dibakar api cemburu. Korban bernama Ahmad Mukhni Sodik, 23 tahun, warga desa Karangdada, Pekalongan. Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan usai dianiaya pelaku dan dibuang ke sumur sedalam 75 meter. Kapolres Batang Polda Jawa Tengah AKBP Edi Rahmat Mulyana mengungkapkan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh tersangka AT 24 tahun dibantu SG 29 tahun dan YE 20 tahun. Barang bukti yang diamankan antara lain ponsel, pakaian, sendal, sepeda motor, dan sebilah senjata tajam. Modus pembunuhan bermula saat AT cemburu karena pacarnya diketahui berkomunikasi dengan korban melalui Facebook. AT kemudian menggunakan akun pacarnya untuk memancing korban bertemu pada 17 Juli 2025. Pertemuan berakhir tragis, tersangka dan korban terlibat duel. Korban dihajar hingga lemas, lalu kepala korban dibenturkan ke tembok. Saat korban tak sadarkan diri, AT meminta bantuan YI untuk mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke dalam sumur. Atas perbuatan yang tersangka dijerat pasal 338 Yunto 55 KUHP, pasal 365 ayat 3 dan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan polisi mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang berujung pidana. Dari Tim Humas Polres Batang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, bimbingan teknis yang digelar SSDM Polri menjadi ajang strategis untuk meningkatkan daya saing dan pengetahuan kepolisian ASN Polri. Dalam rangka persiapan menghadapi Dikbang dan penyusunan aksi perubahan tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 11 Agustus 2025. Sebanyak 198 ASN Polri mengikuti BIMTEK baik secara daring maupun luring yang merupakan perwakilan dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran. Sebagai salah satu narasumber, Ketua Dewan Pengurus Korpri Polri Dr. Niken Manohara menegaskan bahwa ASN Polri perlu terus mengembangkan daya saing di tengah tuntutan dinamika organisasi Polri. Dukungan Korpri ditujukan untuk mendorong ASN Polri menjadi SDM yang unggul, kompetitif, dan memiliki peran strategis dalam institusi. Tadi kami memberikan banyak hal tentang perlunya seluruh ASN Polri bisa unggul, berkompetisi, dan menang dalam setiap persaingan baik kemampuan dan kedudukan di Polri ini. Harapan saya PNS Polri bisa bersaing dan tetap unggul, makin eksis, dan memegang peranan penting di institusi Polri ini. Semoga ASN Polri juga jumlahnya bisa banyak dan bertambah, mengingat sekarang jumlahnya makin sedikit. Jadi walaupun sedikit, ASN Polri tetap menggigit ya, berkompetisi dimanapun berada. Pada sesi berikutnya, pembekalan materi diberikan oleh AKBP Muhammad Rano Hadianto selaku Kasubag Sisbinkar Rojianstra SSDM Polri. Materi terkait tes pengetahuan kepolisian menjadi bagian utama dalam persiapan ASN mengikuti tahapan Dikbang, baik tingkat pertama, menengah, maupun tingkat tinggi. Baru saja kami menyampaikan bimbingan teknis terkait tes pengetahuan kepolisian. Tes pengetahuan kepolisian ini merupakan salah satu item tes atau baterai tes yang diujikan kepada seluruh anggota Polri yang akan melaksanakan seleksi pendidikan pengembangan, khususnya di pengembangan pertama, menengah, dan pengembangan tinggi.
Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pengetahuan anggota Polri terhadap ilmu kepolisian, jenis-jenis kepolisian, dan fungsi kepolisian, serta implementasinya pada tugas-tugas kepolisian. Dan pada akhir sosialisasi ini atau BIMTEK ini kami memberikan tryout soal yang pernah diujikan untuk seluruh ASN di Indonesia agar mereka mengetahui pola soal yang akan keluar pada ujian, namun tidak sama sekali kami membocorkan, tapi untuk memberikan pembelajaran bahwa kisi-kisi tersebut bisa dipelajari dan soal tersebutlah soal yang sangat akuntabel dan eligible untuk diuji kepada seluruh personil anggota Polri, baik ASN ataupun anggota Polri tersebut. Menurut Farhan, tes pengetahuan kepolisian ini dirancang untuk mengukur pemahaman ASN terhadap tugas, jenis dan fungsi kepolisian yang relevan dengan peran mereka di lapangan. Dalam BIMTEK ini juga dilaksanakan tryout soal berdasarkan contoh soal yang pernah diujikan secara nasional untuk melatih pola pikir dan kepekaan peserta terhadap materi yang akan dihadapi. Kegiatan BIMTEK ini diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi ASN Polri yang lebih siap, terukur, dan berdampak bagi kemajuan institusi. Melalui sinergi SSDM Polri, Korpri, dan seluruh satker terkait, penguatan SDM Polri dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Andi Putra melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.